Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, artinya Pancasila mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri khas atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sebagai manusia yang beriman, meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi, dalam mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Apa itu implementasi Pancasila? Implementasi Pancasila menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila ada dua jenis. 1. Implementasi Pancasila secara objektif. 2. Implementasi Pancasila secara subjektif. Implementasi Pancasila secara objektif yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya, misalnya bidang hukum dan perundang-undangan, bidang politik dalam negeri dan luar negeri, bidang pendidikan, bidang pertahanan keamanan, dan sebagainya. Implementasi Pancasila secara subjektif yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap orang Indonesia. Jadi, pelaksanaan secara subjektif ini berkaitan dengan norma moral. Upaya untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki 7 butir pengamalan Pancasila. Di antaranya, 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Protestan, dan Konghucu. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh, umat Islam melaksanakan kegiatan ibadahnya di masjid, umat Kristen melaksanakan ibadahnya di gereja, umat Buddha melaksanakan ibadahnya di vihara. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai salah satu contoh di Bali, tepatnya di Nusa Dua Bali, terdapat komplek peribadatan yang disebut Puja Mandala, di mana tempat beribadah secara berdampingan seperti gambar berikut. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 10 butir pengamalan Pancasila, di antaranya 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Artinya, setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Maka, dengan keberagaman bangsa Indonesia, tidak boleh ada diskriminasi, tapi jadikan keberagaman ini kekayaan bangsa yang tiada ternilai harganya, karena bangsa lain belum tentu memilikinya. Sebagai contoh gambar tersebut. 2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti contoh, berbagi di saat pandemi COVID-19. 3. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Pada gambar tersebut, membuktikan bahwa bangsa Indonesia bagian dari dunia. Sudah sampai kurang lebih 35 pasukan militer Garuda dikirim untuk membantu perdamaian dunia. Persatuan Indonesia. Ada 7 butir pengamalan Pancasila, di antaranya 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Seperti gambar sidang BPUPKI, membuktikan bahwa hasil sidang BPUPKI adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan individual atau golongan. Terbukti adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Seperti gambar tersebut, TNI rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk kepentingan bangsa yang seharusnya posisi mereka berada di rumah kumpul dengan keluarga. Tapi kenyataannya, mereka jauh dari keramaian dan hanya untuk mengabdikan diri kepada negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Banyak ragam cara membuktikan rasa cinta terhadap tanah air, di antaranya dengan gerakan menanam 1000 pohon untuk menanggulangi terjadinya abrasi di pesisir pantai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10 butir pengamalan Pancasila, di antaranya 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi setiap warga negara memiliki hak memilih dan dipilih, hak bersuara dalam pemilihan kepala negara maupun badan legislatif. Sebagai contoh, pelaksanaan pemilu. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Misalnya, pada saat bermusyawarah, kita tidak bisa mengedepankan ego sendiri. Kita harus menghargai pendapat yang lain dan mengambil keputusan berdasarkan hasil mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 6 butir pengamalan Pancasila, di antaranya 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Seperti contoh tersebut, mencerminkan perbuatan yang mulia, memiliki rasa empati terhadap keadaan orang lain yang memang layak untuk dibantu, dan dilakukan secara gotong royong. Inilah cerminan rasa sosial bangsa Indonesia. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari gambar tersebut, menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang memahami betul apa kewajiban kita terhadap negara dan hak apa saja yang bisa kita dapatkan dari negara. Seperti kewajiban kita membayar pajak, mendapatkan fasilitas kartu sehat, bantuan kesejahteraan, dan lain-lain. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dari contoh gambar tersebut, membuktikan rasa sosial masyarakat Indonesia yang tinggi. Saling membantu agar bisa berdiri sendiri, usaha sendiri, sehingga bisa menghasilkan sendiri. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, artinya seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan di semua sektor, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan mulai dari lingkungan yang lebih kecil, seperti lingkungan rumah tempat kita tinggal, sekolah,
tempat kita bekerja, maupun di masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, pada sektor politik, melakukan pemilihan ketua RT dengan cara pemungutan suara di lingkungannya. Pada sektor ekonomi, misalnya, kegiatan transaksi jual beli di pasar tidak mengurangi timbangan, harga tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat bisa menjangkaunya. Pada sektor sosial, sebagai contoh, melakukan kegiatan gotong royong, memperbaiki jembatan, kemudian memberikan sumbangan ke daerah yang terkena bencana. Pada sektor budaya, sebagai contoh, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, mencintai dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Pada sektor pertahanan dan keamanan, seperti contoh di sini, Pak Polisi membantu menyeberangkan seorang nenek. Kemudian, Polri melakukan patroli saat pandemi COVID-19 karena banyak terjadi tindakan pencurian dan kejahatan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.